Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي كان حقا علينا نصر للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة للمهتدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah
dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, tidak beberapa lama lagi, dalam hitungan lebih kurang 1 pekan, kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha, di mana di hari raya Idul Adha tersebut ada 2 ibadah yang besar bagi umat Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Maka dari itu, melalui mimbar yang mulia ini akan saya sampaikan satu kajian tentang pahala, keutamaan daripada ibadah menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, dari sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan dan fadilah yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang berkurban di hari raya Idul Adha, insyaallah melalui mimbar yang mulia ini akan saya sampaikan minimal 5 saja daripada pahala dan keutamaan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, yang mudah-mudahan saya harapkan dengan kajian ini akan menggugah hati kita, akan menggugah keinginan kita untuk mau berkurban di hari raya Idul Adha, terutama di tahun ini dan terutama bagi yang telah memiliki kemampuan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, adapun pahala, keutamaan dan fadilah yang pertama yang Allah siapkan untuk orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, Allah menyiapkan kecintaan dan ketakwaan seorang hamba tersebut. Allah balas dengan cintanya Allah kepadanya dan menobatkan hamba tersebut menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha melainkan ibadah menyembelih hewan kurban. Ini artinya bagi orang-orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, berarti dia telah melaksanakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari itu, maka otomatis dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah darah dan daging daripada hewan kurban tersebut yang sampai kepada Allah, melainkan nilai takwa pula yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha karena Allah, maka dia akan mendapatkan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak diduga-duga. Ini artinya orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, dia akan mendapatkan penyelesaian dari setiap permasalahan hidupnya. Insyaallah, yang berhutang Allah lunasi hutangnya, yang mempunyai masalah di pekerjaannya Allah angkat permasalahannya, diberikan solusi yang terbaik. Yang ada permasalahan di rumah tangganya, insya Allah dengan berkurban akan Allah angkat dan selesaikan urusan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Inilah keutamaan yang pertama yang dapat saya sampaikan bagi orang-orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha. Yang kedua, Allah menyiapkan pahala yang berlimpah bagi orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, yaitu dari setiap proses, dari mulai pencarian hewan kurban sampai terjadinya penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat untuk mencari hewan kurban untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha, maka setiap langkah yang dibuatnya saat itu, satu langkahnya akan Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat untuknya.
Dan di saat orang tersebut melaksanakan tawar-menawar untuk membeli hewan kurban tersebut, maka setiap kata yang keluar dari lisannya dijadikan tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat orang tersebut membayar ataupun membeli hewan kurban tersebut, maka setiap harta yang dikeluarkannya, setiap nilai yang dikeluarkannya akan dibalas minimal 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat hewan kurban tersebut akan disembelih, kemudian dibaringkan di atas tanah, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan mendoakan ampunan untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha tersebut. Kemudian di saat hewan kurban tersebut disembelih, lalu mengalir darah. Dari setiap tetes darah tersebut, satu tetesnya Allah ciptakan 10 malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang yang berkurban tersebut, yaitu mendoakan ampunan sampai hari kiamat. Dan di saat daging hewan kurban tersebut diberikan kepada yang berhak, maka setiap satu suapan yang dinikmati oleh orang yang berhak tersebut, Allah akan berikan pahala untuk orang yang berkurban tersebut sama dengan memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, begitu banyaknya pahala yang Allah berikan untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Bukan itu saja, adapun pahala yang ketiga, Allah akan memberikan pahala yang dihitung dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban tersebut. Sebagaimana Wahab bin Munabbih, dia berkata bahwa Nabi Daud alaihissalam dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, seberapa besarkah pahala yang Kau berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkurban di hari raya Idul Adha, ya Allah?" Kemudian Allah pun berfirman, "Dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban tersebut akan aku berikan pahala untuk orang yang berkurban tersebut, akan aku ciptakan satu bulunya, yaitu satu istana di surga. Dari bulu-bulu tersebut Allah ciptakan istana-istana yang megah, istana yang indah untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha." Kemudian dari setiap bulu tersebut Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, dan Allah angkat 10 derajat. Kemudian dari bulu-bulu tersebut juga Allah ciptakan bidadari-bidadari yang cantik untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Kemudian dari bulu-bulu tersebut Allah ciptakan kendaraan yang bersayap, yang berkecepatan tinggi untuk orang yang berkurban di hari raya Idul Adha sebagai kendaraannya di surga kelak. Inilah daripada keutamaan dan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha. Yang keempat, Allah juga menyiapkan pahala dan keutamaan bagi orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha. Kelak, kata Rasulullah, hewan yang dikurbankan di hari raya Idul Adha tersebut akan mendatangi orang yang berkurban tersebut dan memberikan kesaksian dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, yang dapat menyelamatkan orang yang berkurban tersebut daripada siksa api neraka. Kemudian yang kelima, yaitu bagi orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, Allah menjanjikan akan dijauhkan daripada keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'mali munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah." Tidaklah yang namanya ibadah menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah yang dapat menyelamatkan orang yang berkurban tersebut dari keburukan dunia bahkan keburukan akhirat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkurban di tahun ini akan Allah selamatkan daripada keburukan dunia dan keburukan akhirat. Inilah wahai saudaraku yang menyebabkan daripada orang-orang tua kita terdahulu, nenek-nenek mama kita terdahulu, dengan telah mengetahuinya daripada keutamaan dan pahala yang berlimpah daripada berkurban ini, mereka sanggup menabung bertahun-tahun, bahkan menabung berpuluh-puluh tahun, hanya untuk bisa berkurban sekali seumur hidup saja, dengan harapan mendapatkan pahala yang berlimpah daripada berkurban, dan juga mendapatkan daripada kebaikan dunia dan juga akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat diri kita saat ini. Coba kita lihat diri kita dan umat saat ini. Banyak di antara kita yang terkadang pendapatan 1 bulan dapat membeli 1 ekor kambing. Bahkan ada juga yang pendapatan 1 bulannya bisa membeli 1 ekor sapi. Tapi sampai detik ini masih tertutup hatinya, tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha.
dengarkanlah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha padahal dia mampu. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa, kata Rasulullah, yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban, duitnya ada, hewan yang dikurbankan ada, yang menyembelih ada, dia hidup di hari raya Idul Adha tapi dia tidak mau juga berkurban, maka jangan dekati tempat solat kami. Ini kata Rasulullah. Ancaman ini bahasanya sederhana, tetapi mengakibatkan kita sangat terhina di hadapan Allah dan Rasulnya. Lebih hina daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir saja boleh masuk masjid, tetapi bagi orang yang tidak mau berkurban padahal mampu, maka kata Rasulullah, jangan dekati tempat solat kami. Jangan masuk, sedangkan dekat saja tidak boleh. Inilah kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau berkurban. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan." Barang siapa yang telah diberikan kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau juga berkurban sampai dia mati, maka matilah dia dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Dua pilihan ini tidak ada yang baik bagi kita, karena kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang menyebabkan Imam Hanafi menghukumkan wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan berkurban untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali menghukumkan sunnah muakkad. Demikianlah daripada khutbah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menggugah dan memberikan motivasi untuk kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha ini, terutama bagi yang telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban. Saya doakan bagi yang tahun ini telah diberikan rezeki dan kesempatan untuk berkurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala, keutamaan, fadilah, kebaikan dan juga kebaikan dunia dan akhirat, dijauhkan daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup khutbah ini, mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang telah diberikan kesempatan oleh Allah berhaji tahun ini. Mudah-mudahan langkah mereka dari tanah air sampai ke tanah suci, sampai pulangnya nanti dalam keadaan lancar, tidak menghadapkan daripada halang rintang, dijauhkan daripada segala bala, mara bahaya, segala musibah, segala azab Allah, pulang dalam keadaan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dicukupkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga membawa predikat yang haji mabrur dan juga mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli